Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zuhduhu radhiyallahu anhu. Adapun zuhudnya Imam Syafi'i, wahia, zuhud ini merupakan bagian yang kedua dari bagian yang pertama yang ada pada diri Imam Syafi'i, seorang yang ahli ibadah. Faqad qala Syafi'i rahimahullah, man idda'a annahu jama'a baina hubbud dunya, jama'a baina hubbid dunya wa baina khaliqiha fi qalbihi faqad kadzaba. Beliau mengatakan, siapa orang yang mengaku sesungguhnya dia bisa mengumpulkan antara cinta dunia dan antara pencipta dunia. Dia mengatakan, ana bisa mengumpulkan antara dunia dan akhirat. Itu dalam hatinya bohong. Faqad kadzaba, maka benar-benar dia adalah pembohong. Tidak ada yang mampu. Tidak mungkin. Karena apa? Di syarahnya dikatakan di sini, karena dunia sama akhirat itu diddan, la yajtami'an. Dua hal itu merupakan lawan kata dua-duanya itu. Lawan kata dua-duanya yang tidak akan bisa kumpul. Idza nazala ahaduhuma bil qalbi irtahalal akharu anhu. Kalau salah satu itu berada dalam hati, yang satunya akan pergi. Gitulah. Kalau betul-betul cinta kepada Allah, cinta dunia hilang. Kalau cinta dunia, kecintaan kepada Allah akan hilang. Gitu. Faham ini? Wa qala Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa al-Gurshi al-Asadi al-Hamidi al-Humaidi mansubun ila jaddihi Humaid bin Zuhair bin Harith bin Asad. Beliau ini Al-Humaidi ini yaitu Abu Bakar Abdullah bin Zubair ini, beliau ini meriwayatkan dari Imam Syafi'i dan beliau belajar langsung sama Imam Syafi'i ya. Beliau juga membarengi Imam Syafi'i untuk berangkat ke Mesir. Kharaja Syafi'i ilal Yaman ma'a ba'dil wulati. Suatu saat Imam Syafi'i itu berangkat ke Yaman bersama sebagian pemimpin-pemimpin yang ada di Yaman situ. Ya. Kemudian wansarafa ila Makkah, kembali ke Mekah, bi asyrati alafi dirhamin, membawa uang 10.000 dirham. 10.000 dirham. Satu dirham uang emas ya. Satu dirham uang emas 4 gram. Ini 10.000. Kemudian fadaraba khaba'ahu fi mawdi'i khariji min Makkah. Ketika itu beliau menghamparkan apa khaba' itu? Sorban di satu tempat di luar Mekah. Fakana nasu ya'tunahu. Jadi uangnya yang 10.000 itu, 10.000 dirham itu,
diletakkan di atas sorbannya, ditaruh di sana, tapi di luar Mekah, bukan di dalam Mekah, di luar Mekah. Fakana nasu ya'tunahu, manusia datang ke sana. Maka manusia datang ke tempat itu. Saking zaman itu kula jenengan ndak ono. Lek ono ya berangkat pisan padha ae. Fama bariha min mawdhi'ihi hatta farraqaha kulluha. Hatta farraqaha kullaha. Manusia tadi itu, orang yang datang itu, tidaklah dia itu mendapatkan keuntungan dari tempat tadi itu. Jadi datang ngambil sampai habis semuanya uang yang ada. Paham ini? Pernah juga diceritakan di sini, aku mendengarkan cerita dari Humaidi tadi ini, yang dia bercerita bahwasanya Imam Syafi'i itu pernah dari Son'a, yang sekarang ibu kota Hadramut, ibu kota Yaman, kemudian membuat kemah, dan di situ ada uang 10.000 dinar. Datang ketika itu penduduk sekitar meminta sampai habis sama sekali, tidak ada yang tersisa sama sekali. Ada juga yang cerita mengatakan Imam Syafi'i itu pernah membawa uang 3.000 dinar masuk ke rumah keluarga pamannya, misalnya, dan yang lainnya, diberikan satu persatu dari sepupu-sepupunya tadi itu, tidak tersisa sesuatu pun, habis. Itu dibagi uangnya semuanya yang di Mekah itu, di uangnya dibagi. Setelah habis dakhala Makkah, baru masuk Mekah. Tadi mau Mekah ndak gelem nggo duit koyok ulun jenengan ya, insyaallah go magic chair ya, go klotok, go iki ati haji loh ya, ati camping gitu haji ya, insyaallah ya. Kemudian pernah yang Syafi'i mengatakan gini, Ida asbahtu indi kutu yaumin fakhalil ham anni ya Sa'id. Kalau pagi hari aku punya makanan yang cukup untuk aku makan, tidak ada yang namanya sumpek susah itu, habis. Walam takhtur humumu ghadin bibali lianna ghadan lahu rizqun jadid. Tidak pernah terlintas ham, keinginan humumu ghadin, besok ya apa ya, besok ini bagaimana, bibali, di pikiranku tidak ada. Lianna ghadan lahu rizqun jadid, karena besok anak punya rezeki yang baru kok. Ada apa memikirkan besok, ada apa memikirkan seminggu lagi, ada apa memikirkan 20 tahun yang akan datang. Aslamu in aradallahu amran wa atruku ma uridu lima yurid. Aku pasrah jika Allah menghendaki satu urusan, aku meninggalkan. Wa atruku ma urid lima yurid. Aku meninggalkan apa-apa yang aku inginkan untuk apa-apa yang Allah inginkan. Ana ndak Allah itu. Paham ini? Nah, wama
li iradati wajhun. Idza ma, tidaklah li iradati untuk keinginanku, satu sisi pun, satu tempat pun untuk keinginanku. Idza ma aradallahu li, jika apa-apa yang Allah menginginkan untukku, ma la urid, apa-apa yang tidak aku inginkan, ya sudah. Kalau emang aku ingin ini tapi Allah tidak mau, ya sudahlah, mau diapakan. Iya. Aduh. Tambah hati. Iya. Perkataannya apa katakan? Hah? Anta turid. Engkau anta turid wa ana urid wallahu yuridu ma yasha. Engkau ingin, aku juga ingin. Tapi Allah menginginkan apa-apa yang dikehendaki. Ya ingin tok. Tapi lah Allah tidak gelem, tidak gelem. Makanya wong stres itu gara-gara apa? Keinginan yang terlalu tinggi sebelum kejadian. Ya itu udah stres. Ndak ono jebles. Iya. Hah? Kan gitu loh, Pak. Itu. Wa kharaja minal hammami marratan fa'atal hammami malan katsiran. Suatu saat Imam Syafi'i itu pernah masuk hammam. Hammam itu sauna atau saiki sedodo jeding loh. Masuk kamar mandi gitu ya. Ketika itu beliau memberikan kepada yang jaga itu harta yang banyak. Kadang-kadang kita orang tidak bayar ya. Orang ngajar kok dia. Nang endi nang jeding pom biasa ya ana njogo saken njogo engko pura-pura ngono karcis ditekuk lebokno ndak pentos. Yang Syafi'i ndak, yang jaga dikasih malan katsiron, harta yang banyak. Pernah suatu saat beliau itu memanggil tukang cantuk. Ya. Kemudian beliau tadi itu memberikan tukang cantuk bayarannya itu 50 dinar. 50 dinar, Pak. Itu. 50 dinar. Imam Syafi'i juga diceritakan di sini beliau itu tidak menginginkan untuk ke Mekah kecuali beliau tadi itu sudah tidak memiliki uang. Jadi kalau sudah ada uang harta baru masuk Mekah. Kalau enggak mau. Paham ini? Jadi maksudnya itu mau mengosongkan diri dari semua, tidak mau untuk membawa apa ini harta sama sekali masuk bersih. Wasaqata sautuhu, pernah suatu saat jatuh kayak cemeti gitu ya, kayak cemeti apa cambuk min yadihi, dari tangannya. Farafa'ahu lahu insanun, ada seorang ngambilkan, ini punya kamu jatuh. Gara-gara ngono tok itu fa'ata jazaan alaihi 50 dinar. Imam Syafi'i ngasih, gara-gara ngangkat kan cemetinya yang dipegang yang jatuh itu, dikasih uang 50 dinar. 50 dinar. Ya. Jadi ceritanya itu Imam Syafi'i ketika itu naik keledai. Kanjeng biyen keledai tuh, Pak. Naik keledai. Kemudian ketika itu beliau melewati pasar besi. Fasaqata sautuhu min yadihi. Fa wasaba ulamun minal haddadin fa akhadha sauta
wa masahu bikumihi walahu iya. Ketika jalan naik keledeng lewati pasar besi, itu cemetinya jatuh. Ada anak kecil dari anaknya yang tukang besi itu loncat diambil. Kemudian bukan cuma diambil, itu cemeti dibersihkan dulu dengan kumnya, dengan apa? Kelengan bajunya dibersihkan dulu, diberikan sama Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan kepada yang barengi, idfa tilka dinar allati ma'aka ila hadal fatah. Kasih ono orang anak kecil ini uang dinar, 50 dinar. Ini riwayatnya di sini, la adri kana tis'atu dananir au sab'atu dananir. Ada yang mengatakan 9 dinar, ada yang mengatakan 7 dinar. Ya. Wasakhawatu Syafi'i, dan dermawannya, lomannya Imam Syafi'i itu aktsara min antuhsa, tidak bisa untuk dibatasi. Itu dari Imam Syafi'i. Sampai dikatakan Muhammad bin Abdullah Al-Hakam, beliau mengatakan kana Syafi'i askhan nasi bima yajidu. Imam Syafi'i itu orang yang paling dermawan dari apa-apa yang beliau miliki. Kana Syafi'i min ajwadin nasi wa asma'ihim kaffan. Beliau itu orang yang paling dermawan dan paling maafkan. Itu. Karena Syafi'i askhan nas ala dinar wa dirham wa ta'am. Ada itu Imam Syafi'i orang paling dermawan, urusan uang, urusan makanan, paling dermawan. Itu. Perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan tentang masalah dermawan itu, as-sakha'u wal karam, loman, dermawan, yughattiyani, keduanya ini akan menutupi apa? Uyubad dunya wal akhirati, kekurangan-kekurangan dunia dan akhirat. Maka dikatakan di sini wa ra'su zuhdi as-sakha. Intisarinya orang zuhud itu loman. Jadi lek ana wong ngake zuhud ndak cinta dunia tapi pedit ngoro iku. Ra'su zuhdi as-sakha. Iya. Dikatakan di sini apa? Di syarahnya nih. Bima malaktahu yadaka. Bima malakathu yadaka. Dengan apa-apa yang tangan kamu memilikinya. Min malin wa ta'amin wa malbus. Baik itu berupa harta, baik itu berupa makanan, baik itu berupa pakaian, kasih. Saudaranya Habib Abdullah Haddad tentang fadilah 10 Muharram kemarin, ketika beliau tadi itu hadir di Masjid Ba'alawi, kemudian dijelaskan di situ tentang masalah keutamaan orang sodako. Belum selesai ceramah, beliau pulang dulu ke rumahnya, dicari makanan, tidak ada, uang tidak ada. Terakhir apa? Pakaian diberikan orang. Pokoknya sodako. Iya, pokoknya sodako. Itu zuhud, Pak. Li'anna man ahabba syai'an amsakahu. Karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, dia akan megang hal tersebut. Wala yufarikuhu, dan dia tidak akan berpisah darinya kalau dia cinta.
fala yafruku al-mala, tidaklah dia akan berpisah terhadap harta illa, kecuali man, barang siapa, saghurati dunya fi ainihi, apabila dunia itu sudah kecil dalam pandangan dirinya. Wa huwa makna az-zuhdu, ya zuhud iku nganggep dunia itu kecil, dan nilai biasalah dunia. Iya. Tapi prakteknya suworong ya, soro pak, soro. Hah? Kalau dikatakan pertama kali pagi itu biasakan untuk sodako, ngasih sesuatu supaya apa? Tidak ada musibah, balak musibah itu. Harusnya tiap waktu. Pernah juga Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu dikasih uang sama orang satu kresek pak, satu kresek uang, kresek gede. Kemudian manggil supirnya, tal, ayo keliling di Jeddah. Daerah Jeddah itu tidak ada rumahnya yatim, rumahnya janda tua, kecuali dikasih uang, kasih uang. Itu baginya aja mulai waktu duha sampai sore, bagine itu. Lah sandi duit. Setelah sore habis uang tadi itu, diangkat itu kresek, ya Allah, engkau saksikan ya Allah bahwasannya aku telah tidak meninggalkan sedikit pun untuk keluargaku. Nah, ya. Persis kayak kula jenengan. Ya Allah, ya. Ya ngono iku, Pak. Wa imma yadullu ala quwwati zuhdihi 'anid dunya. Dan dari apa-apa yang menunjukkan atas kekuatan zuhudnya Imam Syafi'i dari dunia, wa syiddati khaufihi, dan amat sangat takutnya minallah ta'ala, wa ishtighali himmatihi, dan penyibukan semangatnya beliau bil akhirati, dengan akhirat. Maruya, apa-apa yang diriwayatkan, annahu rawa, sesungguhnya meriwayatkan siapa? Sufyan bin Uyainatin, Sufyan bin Uyainah, itu Abu Muhammad Al-Hilali, haditsan fil raqaiq, hadis dalam kitab Ar-Raqaiq. Fa ghasyiya 'ala Syafi'i faqila lahu, suatu saat Imam Syafi'i itu pernah pingsan, maka dikatakan kepada beliau, ya Aba Muhammad, qad mata. Faqala in mata faqad mata afdalu ahli zamani. Imam Syafi'i itu pingsan, dipikir meninggal. Dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i ini meninggal. Dikatakan, maka beliau mengatakan, bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, in mata, kalau Imam Syafi'i itu yang meninggal, faqad mata afdalu ahli zamani, sudah meninggal orang yang paling afdal di zamannya, habis sudah. Gitu. Ya. Wa maruya Abdullah bin Muhammad Al-Balwi, qala kuntu ana wa Umar bin Nabatah, julusan, ada kami ini, aku sama Umar bin Nabatah ini, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Balwa dan Nabatah ini duduk gitu ya. Natadzakaru al-ibadah, para hamba-hamba Allah, kami saling ingatkan apa, ngomong-ngomong masalah hamba-hambanya Allah, wazuhad, natadzakaru al-ubad, ahli-ahli ibadah, wazuhad, orang-orang zuhud. Faqala li Umar, maka Umar ketika itu mengatakan kepadaku, ma ra'aitu au ra'a wala afsaha min Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tidak pernah aku lihat orang yang paling tidak cinta dunia, orang yang paling fasih, yang paling baik melebihi Imam Syafi'i. Kharajtu ana wa huwa, suatu saat aku keluar, aku bersama beliau. Al-Harthu bin Asad, juga barengi Harthu bin Asad, ila Sofa, ke daerah Gunung Sofa.
Wa kana al-Harthu tilmidus Shalihil Murri. Beliau ini Al-Harth ini merupakan muridnya Shalih Al-Murri. Faftataha, ketika itu mulai membaca. Itu Harith yaqra'u, membaca apa? Hizban minal Qur'an, baca hizib dari Al-Qur'an. Wa kana hasanus sauti, beliau ini suaranya enak. Faqara'a, maka ketika itu beliau membaca firman Allah, hadza yaumul la yantikun wa la yu'dzaru lahum faya'tadzirun. Hari ini hari yang mereka tidak berbicara, tidak diizinkan untuk mereka, maka mereka minta uzur. Ketika dengarkan seperti itu, fara'aitu asy-Syafi'iyya qad taghayyara launuhu. Beliau ketika itu warna kulitnya berubah, pucat. Wa sya'ra jilduhu, ketika itu kulitnya itu mengerut. Fattaraba ittiraban syadidan, ketika itu beliau gemeter, yang amat sangat gemeter. Wa kharra maghsyian alaih, ketika itu beliau pingsan. Karena apa? Takut akan ketakutan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa, Pak, ini perlu sampean amalkan. Doa ini doanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Doanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ya. Jadi sarannya gini, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr punya murid Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Husain bin Thahir punya murid Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali, yang kita baca maulidnya ini. Doanya itu kalau bahasa Arab wis potongane kula jenengan repot ngapalno, ya kan? Ya, bahasa Indonesia wis. Bahasa Indonesia gini, ya Allah, ajarkan kepada diriku untuk supaya berhadapan dengan Zat-Mu, sehingga nanti di hari kiamat, ya Allah, aku tidak merasa ketakutan untuk berhadapan dengan Zat-Mu. Itu doanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Tuh nih, tak semangat belas ini juga. Coba diajari wiridang gue duit tulis kabeh ngene ya. Repot ya. Untung pengajian daripada ndak ya. Kayak sing situ ngantuk, sing situ iki. Tak iki blas. Untung untuk murid-muridku tak totoki ya. Itu. Maka ketika Imam Syafi'i itu bangun sadar, beliau mengatakan a'udzubillah min maqamil kadzdzabin wa i'radil ghafilin. Ya Allah, aku berlindung dari kedudukan orang-orang yang bohong, berpalingnya orang-orang yang lupa. Allahumma, ya Allah, laka untukmu khada'tu, aku merendahkan qulubal ari Allahumma laka khada'at qulubul arifin. Ya Allah, untukmu yang tunduk hati-hati para arifin. Walaka wadallat, untukmu ya Allah dallat haibatul mustakin, akan hina kewibawaan orang-orang yang merindukan Allah. Ilahi, ya Allah, habli, berikan kepadaku judaka, pemberianmu. Wajallilni ay ghattani, tutuplah aku bisitrika, dengan penutupmu. Wa'fu an taksiri, maafkan dari kekuranganku. Bikarami wajhika, dengan kemuliaan Zat-Mu. Qala Umar bin Nabata mengatakan, summa qumna, kemudian kami bangkit dari majelis itu. Fansorofna, kemudian kami berangkat dari Mekah. Falamma dakhaltu Baghdad, ketika aku masuk Baghdad, wa kana huwa, ketika itu Imam Syafi'i ada di Irak. Faqa'atu ala syatti, aku duduk, aku berada di pinggir lautan. Atahayya ulis shalah bil wudu, aku mempersiapkan untuk sholat dengan, aku mempersiapkan sholat wudu maksudnya.
Itmarra bi rajulun, ketika itu melewati seseorang, faqala, orang itu mengatakan, ya gulam, ahsin wudu'aka, ahsanallahu ilaika fid dunya wal akhirah. Orang itu mengatakan apa? Hei pemuda, baikkan wudukmu, Allah akan membaikkan untukmu segala urusan dunia dan akhirat. Faltafata, nah ketika itu menoleh, faida ana, ketika itu aku birojulin tadba'uhu jama'atun, aku ngelihat ada seseorang itu diikuti dengan beberapa jamaah. Fa asra'at fi wudu'i, aku mempercepat wudukku. Wa ja'altu, maka aku menjadikan, aku fu ai atatabba'u, aku mengikuti atharahu, bekasnya, mengikuti orang tadi itu. Faltafata ilayya, orang itu menoleh kepadaku. Faqala, orang itu mengatakan, hal min hajatin, apakah kamu punya satu kebutuhan, urusan? Qultu na'am, iya. Ta'allamani mimma 'allamakallahu syai'an, engkau mengajarkan untukku dengan apa-apa yang Allah mengajarkan terhadapmu sesuatu. Artinya apa? Aku menginginkan nasihat darimu. Beliau mengatakan, faqala li, orang itu mengatakan kepadaku, i'lam anna man sadaqallaha, siapa orang yang jujur kepada Allah, naja, dia akan beruntung. Wa man asfaqa, dia siapa orang yang takut, ala dinihi, atas agamanya, salima minar roda, dia akan selamat dari kehancuran. Wa man zahida fid dunya, siapa orang yang zuhud di dunia, artinya dengan berpaling dari segala kenikmatan dunia, gorrat ainahu, akan menjadi senang dia, mimma yaro, dari apa-apa, matanya akan senang, artinya apa? Dia akan bahagia, mimma yaro, dari apa-apa yang dia melihat, min thawabillahi, dari pahala Allah, ghadan, nanti di hari kiamat. Orang itu katakan lagi, afala aziduk, apakah aku akan nambahi kamu? Qultu na'am, iya. Qala, orang itu katakan lagi, man kana fi thalathu khisalin faqad istakmala al-imanu min imri'in, siapa orang yang memiliki 3 sifat ini, maka telah sempurna imannya orang tersebut. Faqad istakmala imanu min amrin bil ma'rufi, dari perintah dengan kebaikan, wa tamara, memerintahkan, wanaha anil mungkari, mencegah dari kemungkaran, wantaha binafsihi, dia sendiri, jadi memerintahkan kebaikan, dia melaksanakan, mencegah kemungkaran, dia sendiri tidak berbuat, wahafadha ala hududillahi ta'ala, dia menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melampaui batasan Allah. Orang itu katakan lagi, ala aziduk, apakah mau aku tambahi kamu? Qultu na'am, iya. Qala kun fid dunya zahidan, jadilah kamu di dunia ini orang yang zuhud, artinya apa? Tidak banyak dunia. Wa fil akhirati raghiban, sedangkan akhirat engkau banyak keinginan untuk akhirat. Wasdukillah fi jami' umurik tanju ma'an najin, niscaya kamu akan selamat, ya. Jujurlah kepada Allah di setiap urusanmu, maka engkau akan selamat bersama orang-orang yang selamat. Dengarkan ya. Summa madha, kemudian orang itu pergi. Aku tanya, fasa'altu man hadza, aku tanya, siapa itu orang tadi itu? Faqalu, mereka jamaah itu mengatakan apa? Huwa Syafi'i, beliau Imam Syafi'i. Padahal pas muli, Pak, orang tadi itu, Umar itu ada di Mekah, kembali ke Mekah. Imam Syafi'i kembali ke Irak. Ketika itu beliau akan wudhu, berada di tempat wudhuan di pinggir kayak sungai, kayak pantai itu. Kelihatan ada orang jalan, apik no wudhumu itu. Kalau inti baik, wudhumu semua urusan akan baik. Siapa ini? Dicepatkan, digudang, dikejar. Siapa ini? Ditanya, mau apa ini?
berikan aku nasihat. Ya aku nasihat emang. Dikasih 3 nasihat tadi itu. Setelah itu pergi orang tadi itu. Tanya si Umar tadi itu, siapa orang tadi itu? Itu yang Syafi'i. Padahal baru pulang ke Irak. Si Umarnya ini pulang ke Mekah. Ya wali bang ya. Wali min auliyaillah ya. Ya kadang-kadang kita lek ngrungokno ngene iki kepingin wali nih. Dudu istiqomah. Ya kan? Lek aku kok ngono ra enak ya. Nah, jadi dudu kepingin ibadahi, kepingin wali nih. Nah iso, Pak. Sampai kepingin walinya nggak bisa. Ada satu riwayat barusan yang dapat, Pak. Ini riwayat dikatakan Imam Abi Hanifah itu beliau sholatnya 40 tahun, sholat subuh dengan wudhu isya 40 tahun. Ya, Imam Abi Hanifah. Jadi wis alim ahli ibadah. Alim ahli ibadah. 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Dan beliau tidak tidur sama sekali, menghidupkan malam untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Juga ada riwayat di sini. Jangan khawatir, Pak. 2 minggu lagi ada kok. Tadi dikodoi saiki. Dikatakan di sini, Pak, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar tadi itu dikatakan beliau itu Habib Ali bin Syihab bercerita, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu kalau beliau ziarah di kuburannya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu beliau membaca depan kuburannya ya 40 kali surat Yasin. Koyok kula jenengan nggih. 40 kali. Ya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau diantara kebiasaannya tidak minum 1 cangkir kopi kecuali beliau tadi itu membaca Yasin 3 kali dulu baru ngombe kopi. Koyok iki perlu riwayat-riwayat ngene iki biar tahu kita orang ini. Biar tahu. Cek ne wero lho. Lagi yo apa ojo Yasin ati ngombe kopi lho. Lah lek kula jenengan, aku ndak kon niku. Kopi sak rokoke yo, ngrasani wong. Ya kan, ngombe tangan kiri. Ha haula wala quwata illa billah. Mana di warung, apa di warung kuno sing dodolan ayu. Wes. Aduh, Pak, jauh, Pak. Riwayat-riwayat kita yang seneng apa? Anak kumpulkan. Untuk apa? Untuk jangan sampai timbul perasaan ujub dalam diri kita, Pak. Kalau kita tidak pernah dengarkan cerita-cerita gini, kita akan merasa kita paling hebat. Kita ini hebat ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada apa-apanya. Ya. Semoga mendapatkan keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.